Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Berjumpa dengan saya kembali untuk kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita isi hati kita dalam Wahyu pasal 7 ayat 15 sampai ke 17. Saya akan bacakan firman Tuhan. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saya akan sambung pembacaan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai ayat keempat. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini satu kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan menyiapkan rumah kita yang sebenarnya ada di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita udah baca, di surga tidak ada air mata. Di surga tidak ada perkabungan. Di surga Tuhan menghapus segala air mata. Makanya kita harus tetap setia dengan Tuhan. Apapun yang kita alami pagi ini, setia dengan Tuhan. Dan bagaimana kita ke surga? Yang jelas kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan, hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi Juru Selamat cuma satu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Dan pastikan namaku dan namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Mari Bapak Ibu baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, namaku, namamu, apa sudah ada di sana? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau sudah tercatat, yaitu dengan cara menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Dan Tuhan janjikan surga yang luar biasa, di mana kita akan bertemu, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasih. Itulah impian kita masing-masing. Dan saya percaya kita semua sedang menuju ke sana. Tinggal kita taat, setia sampai akhir. Setia melakukan kehendak Tuhan. Setia beribadah. Setia berdoa. Setia memberi. Setia menolong sesama. Mari Bapak Ibu, kita lakukan firman Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin. Makanya hari ini kalau kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan berat, ingat semua adalah sementara. Kita harus melihat dengan iman kita bahwa ada Tuhan menyiapkan tempat yang lebih indah. Di sana tidak ada air mata. Perjuangan dalam hidup ini kita perlu kerja keras, perlu perjuangan. Supaya apa? Kita menang atas segala sesuatu bersama Tuhan.
dan anugerah Tuhan itu besar bagi kita. Makanya janji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Pagi ini mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa. Bapa, dalam nama Yesus berdoa, setiap anak-anakmu yang mendengar firman Tuhan, Tuhan berkati pagi ini. Kuatkan roh kami. Kami tetap setia dengan Tuhan. Kami tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Menghadapi banyak hal, kesulitan, pergumulan. Buat Tuhan berjanji, Tuhan menjanjikan rumah kami yang luar biasa. Hari-hari yang sulit ini Bapak, mohon penyertaan-Mu, mohon perlindungan-Mu, darah-Mu yang ajaib bersama kami. Tuhan, buat kami berhasil. Kelimpahan kekuatan ada bersama dengan kami. Lindungi kami dengan darah-Mu sepanjang hari ini. Apa yang kami buat, apa yang kami rencanakan, Tuhan sertai kami, supaya nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur pagi ini adalah kemenangan. Kami akan pulang ke sana, tapi waktunya kami tidak tahu. Biarlah kami setia dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kesempatan masih ada. Terima kasih, berkati kami semua dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan menyertai Bapak Ibu. Doa saya setiap hari, biar kasih Tuhan ada di dalam dirimu, dan layanilah Tuhan dengan segenap hati. Apa yang kita buat hari ini, itu akan kita tuai di kemudian hari. Kita akan lihat mahkota kehidupan ada bersama kita. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat berjalan bersama Roh Kudus pagi ini. Haleluya, amin.